Shalom, senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara-saudari semua yang ada di Kalimulyo. Saya minta maaf karena setelah sekian lama dapat undangan, baru untuk kali ini saya bisa hadir kembali di Kalimulyo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya percaya dalam kasih karunia Bapa di surga, kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kita semua akan terima berkat yang luar biasa, berkat yang akan mengubahkan kehidupan kita seutuhnya. Amin. Saya percaya firman Tuhan berkata tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia, tapi setiap firman akan mengerjakan perubahan, setiap firman akan membuat satu perbedaan, setiap firman akan mengubahkan kehidupan kita seutuhnya. Oke, mari kita buka Alkitab kita akan membaca kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-33 sampai 36. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 33 sampai yang ke-36. Ya, bagi saudara yang sudah ketemu, saya akan bacakan, dan buat yang tidak membawa Alkitab, Anda juga bisa menyimak baik-baik. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 36. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara, kalau kita pelajari dalam pasal-pasal yang sebelumnya, atau kita baca secara utuh perikop dari cerita ini, maka kita akan menemukan bersama-sama bahwa ini cerita tentang dua orang murid Yesus yang pada waktu di mana setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus menjumpai kedua murid ini ketika kedua murid ini berada dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Dan hari itu mereka berangkat dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan di tengah jalan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, di situ Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus yang hidup dan mengalahkan maut, Yesus datang kepada mereka. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa hari itu mereka tidak mengenal Yesus. Hari itu mereka tidak tahu bahwa yang datang kepada mereka, yang bercengkrama, yang berbincang-bincang dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Lalu mereka ketika mulai berjalan, mereka berjalan bersama-sama dan mereka berbincang-bincang. Mereka bertanya kepada Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing yang baru datang di Yerusalem pada hari-hari ini?" Lalu Yesus bertanya, "Kenapa?" Dan mereka berkata, "Tidak tahukah engkau bahwa seorang nabi, seorang tokoh yang kami hormati, Yesus baru saja disalibkan, diserahkan kepada orang-orang Romawi untuk disalibkan, dan dia disalibkan mati di atas kayu salib." Lalu Yesus mulai berbicara, mengajar kebenaran firman Tuhan. Singkat cerita, ketika hari menjelang senja, mereka bersama-sama makan di rumah kedua murid ini tadi. Lalu ketika Yesus memecah-mecahkan roti, di situ mata kedua orang murid ini terbuka bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Saudara, saya percaya ini yang akan terjadi. Ketika mereka tahu bahwa itu Yesus, maka hati mereka berkobar-kobar. Dimanapun saat kita mendapat satu pewahyuan baru, mendapat satu pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Yesus Kristus, maka hati kita akan terus berkobar-kobar. Amin. Nah, lalu kedua murid ini kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka menjumpai murid-murid yang lainnya. Murid-murid lainnya sedang berada dalam satu ruangan. Mereka berdoa bersama-sama. Dan mereka sedang berkumpul bersama-sama dalam sebuah ruangan yang tertutup. Dan di situ, ketika mereka semua sedang berkumpul bersama dalam sebuah ruangan yang tertutup, Yesus hadir di sana. Dan ketika Yesus hadir di sana, maka Yesus
berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik di sini. Kenapa Yesus dari sekian banyak janji berkat firman Allah, dari sekian banyak janji berkat firman Allah tentang kelimpahan, tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tentang mujizat, tentang segala sesuatu. Tapi Yesus menekankan tentang damai sejahtera bagi kamu. Saat murid-muridnya hari itu berkumpul bersama-sama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya saat itu. Maka Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah saudara, pada saat itu kalau kita renungkan, murid-murid berada dalam ruangan yang tertutup. Tiba-tiba Yesus datang dengan tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan yang bisa menembus dinding. Tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saya percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat nanti setelah Yesus datang kali yang kedua, maka kita pun yang percaya di dalam nama Yesus. Kita yang percaya kepada kebenaran firman-Nya. Kita yang percaya bahwa Dia, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan Anak Allah yang hidup. Maka janji firman-Nya berkata kita pun akan diubahkan dalam sekejap mata. Kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah saudara, maka di sini kita perhatikan tadi. Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Yesus menekankan tentang damai sejahtera? Saudara, kalau Anda perhatikan, atau kalau Anda bayangkan tentang situasi murid-murid Yesus saat itu. Saudara, murid-murid Yesus saat itu sedang dalam kesedihan. Kalau Anda bayangkan seorang yang Anda kasihi, seorang yang Anda hormati, seorang yang Anda anggap sebagai bapakmu sendiri, sebagai gurumu sendiri, sebagai orang yang kau percayai bahwa dia akan membebaskan engkau, mungkin membebaskan kau dari segala sakit penyakitmu, dari segala kemiskinanmu, bahkan dari segala perbudakan belenggu dosa-dosamu, dan lebih lagi yang diharapkan oleh murid-murid, oleh orang Israel saat itu bahwa Yesus akan akan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi. Tetapi hari itu mereka melihat tokoh, orang yang mereka hormati, yang orang mereka kasihi, yang mereka cintai sedemikian rupa, diserahkan kepada orang-orang yang tidak bersunat, diserahkan kepada pasukan Romawi untuk ditangkap, dihina, dianiaya, bahkan disalibkan hingga mati. Saudara, saya percaya kalau kita berada dalam situasi yang sama, maka kita pun akan mengalami satu kesedihan. Satu kesedihan yang dalam. Kalau saudara berkata, Pak, bagaimana mungkin? Bukankah mereka ini murid-murid Yesus yang setiap kali berkumpul bersama dengan Yesus untuk makan, minum, dan mendengarkan khotbah pengajaran dari Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, sampai di hari di mana Yesus sendiri datang menampakkan bahwa dia sudah hidup, bangkit dari antara orang mati. Alkitab mencatat mata rohani dari murid-murid Yesus tidak pernah terbuka sampai saat itu. Artinya mereka tidak pernah mengerti bahwa memang Yesus harus mengalami semua itu. Yesus sendiri berkata bahwa anak manusia harus masuk, menerima cawan penderitaan, meminum cawan penderitaan untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Nah saudara, bagaimanapun juga kedekatan murid-murid Yesus dengan Tuhan Yesus sendiri, tetapi dengan segala selubung rohani yang menutupi hati mereka, Alkitab mencatat bahwa mereka tidak bisa mengerti firman Allah tentang nubuatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Seringkali kita pun dalam keterbatasan pikiran kita, keterbatasan pikiran manusiawi kita tidak pernah bisa benar-benar mengerti apa yang sedang Allah buat dalam kehidupan kita. Betul? Nah, saudara, perhatikan. Saya percaya kalau kita tidak bisa mengerti, mungkin dalam satu pergumulan, satu masalah, kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan kita. Seringkali kita fokusnya kepada apa yang ada di depan kita, bukan kepada apa yang Tuhan sedang rencanakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid Yesus. Maka ketika mereka tidak bisa mengerti, saya percaya mereka pun akan
mengalami satu kesedihan hati. Tetapi bukan hanya kesedihan hati. Saya percaya yang kedua, situasi hati, situasi batin murid-murid saat itu mereka juga sedang dalam satu ketakutan. Kenapa saya katakan sebuah ketakutan? Karena saya percaya, saudara, firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berkata, kalau seorang murid tidak akan pernah bisa menjadi lebih besar dari gurunya. Yesus berkata, kalau dunia membenci aku, maka dunia juga akan membenci kamu. Yesus menambahkan lagi, kalau dunia melakukan ini kepada kayu yang hidup, apalagi yang mereka akan perbuat kepada kayu kering. Artinya demikian, saudara. Kalau Yesus sebagai orang yang dihormati di Israel saat itu, seorang yang dianggap sebagai nabi besar, seorang yang dianggap sebagai pembebas, seorang yang dianggap sebagai guru, seorang tabib yang luar biasa. Sampai orang berkata, Hosana bagi dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Kalau orang yang sedemikian hebat, disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh satu bangsa. Tetapi hari itu mereka melihat bahwa orang yang sama, yang 5 hari sebelumnya berkata, haleluya, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi 5 hari kemudian, mereka orang yang sama berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Maka murid-murid ini jelas pasti dalam hatinya ada satu ketakutan bahwa mereka pun suatu saat mungkin bisa mengalami hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Betul? Kalau saudara lihat di media cetak ataupun dimanapun, seringkali ketika seorang pejabat masih punya power, masih punya kuasa, mungkin dia terlindung dari sentuhan hukum. Tapi begitu masa kuasanya habis dan dia menjadi seperti orang biasa kebanyakan, maka perhatikan, tidak butuh waktu lama. Di situ pasti penegak hukum segera bertindak dan segera terjadi penangkapan, segera terjadi proses eksekusi di pengadilan. Kenapa? Karena tidak ada lagi powernya bagi mantan pejabat itu. Saudara, saya percaya di sini juga ada satu ketakutan dalam hati murid-murid. Kalau guru mereka orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang begitu terkenal, maka dikenal oleh orang-orang banyak di Israel, bisa diperlakukan sedemikian rupa, sedemikian buruk. Apalagi mereka. Apalagi Simon Petrus yang hanya seorang nelayan. Apalagi murid-murid yang lain. Apalagi Matius yang hanya pemungut cukai. Kalau Anda pelajari, pemungut cukai pun orang yang paling, pekerjaan yang paling dibenci di Israel. Karena mereka dianggap sebagai antek-antek dari orang Romawi. Artinya, dalam hati murid-murid pasti ada satu ketakutan. Ada satu rasa kekhawatiran. Kalau suatu saat mereka pasti bisa mengalami permasalahan yang sama. Mereka bisa mengalami kejadian yang sama. Mereka pun bisa diperlakukan dengan sama. Itulah sebabnya, saudara. Ketika Yesus menampakkan diri, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang sudah menang atas maut dan kematian, di situ Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya Yesus berkata, ini aku hidup, aku sudah mengalahkan dunia. Karena itu jangan takut dan jangan bersedih hati. Kalau Anda baca dalam kitab Lukas, di pasal-pasal yang selanjutnya, yang langsung disambung dengan kitab para rasul, kisah para rasul, kalau Anda pelajari kedua kitab ini ditulis oleh penulis yang sama, maka Anda akan menjumpai bahwa firman Allah ini menyatakan bahwa sejak hari itu, murid-murid diubahkan dengan kuasa damai sejahtera Tuhan. Mereka yang tadinya tertekan, mereka yang tadinya sedih, mereka yang tadinya ketakutan menjadi penuh